Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal dari materi vektor. Sebelumnya saya telah memberikan contoh soal, namun berupa gambar saja. Nah, di sini dijelaskan dengan uraiannya terlebih dahulu. Jadi, contoh soalnya yaitu dua buah vektor F1 dan F2 memiliki pangkal berimpit dan masing-masing memiliki besar 3 Newton dan 4 Newton. Jika sudut apit antara kedua vektor adalah 60 derajat, maka tentukan. Yang pertama, besar vektor resultan. Dan yang kedua adalah arah vektor resultan. Nah, untuk besar itu biasanya dinyatakan dengan tanda mutlak, sementara arah itu dalam sudut, yaitu berapa derajat. Nah, oke, langsung ke pembahasan. Yang pembahasannya ini digambarkan terlebih dahulu ya, seperti yang Ibu berikan. Ini F1, F2, F1-nya kita misalkan berada di sumbu X positif. Untuk F1 itu 3 Newton, F2 4 Newton, dan tetanya itu 60 Newton. Dengan untuk mencari resultannya digambarkan terlebih dahulu, mengikuti langkah-langkah pada pengoperasian penjumlahan metode jajar genjang. Itu menggambarkan jajar genjangnya terlebih dahulu. Dengan resultannya yaitu diagonal atau perpotongan dari jajar genjang. Sementara untuk sudutnya yang ini alfa, sementara yang ini theta min alfa. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Untuk R itu sendiri ya, R itu penjumlahan antara vektor A dan vektor B dengan rumus akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Karena di sini tidak ada vektor A dan vektor B, maka kita masukkan atau diganti dengan F1 dan F2. Maka F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta. Nah, langsung dimasukkan nilainya. F1 3 Newton kuadrat tambah F2 4 kuadrat tambah 2 dikali F1 3 F2 4 cos berapa tetanya? 60 derajat. Nah, 3 kuadrat hasilnya 9. 4 kuadrat 16 tambah 2 dikali 3 kali 4 12 cos 60. Cos 60 itu hasilnya setengah. Nah, ini bisa langsung dicoret. Untuk 9 tambah 16 itu 25 ditambah 12. Hasilnya adalah akar 37 Newton. Nah, untuk arahnya untuk besar resultannya itu 37 Newton. Nya ialah menentukan arahnya. Nih, untuk arah itu memiliki rumusan di mana R per sin theta sama dengan F2 per sin alfa, kemudian sama dengan F1 per
sin theta min alfa, karena untuk arah itu berlaku aturan sinus. Nah, di mana untuk aturan sinus ini kalau R itu ke theta, sementara untuk F2 ini ke alfa, F1 ke theta min alfa. Jadi ada seperti persilangan. Nah, sehingga karena di sini sudah diketahui R-nya yaitu akar 37, kemudian sin theta, tetanya yaitu 60 derajat, kemudian F2-nya 4 Newton. Nah, kita baru cari sin alfanya. Berapakah alfa itu? Jadi, cukup saja kalian menggunakan rumus ini. Nah, untuk penguraiannya, R-nya itu, maaf, ditulis dulu. R per sin theta sama dengan F2 per sin alfa. R-nya itu akar 37 dibagi sin. Tetanya 60 derajat. Sama dengan F2. F2 itu 4 Newton per sin alfa. Nah, di sini dikali silang. Sehingga hasilnya akar 37 dikali sin alfa. Akar 37 dikali sin alfa sama dengan 4 dikali sin 60 derajat. Nah, karena ditanyakannya sin alfa, maka dipindah ruaskan. Di sini 4, sin 60 itu setengah akar 3 dibagi akar 37. Untuk 4 ini bisa dicoret, sehingga sin alfa itu adalah 2 akar 3 dibagi akar 37. Nah, di sini kalian boleh menggunakan kalkulator. Sin alfa itu adalah 2 akar 3. Hasil daripada 2 akar 3 itu 3,46. 3,46 dibagi akar 37. Akar 37 yaitu 6,08. Kita tulis 6,08 saja. 6,08. Sin alfa adalah 3,46 dibagi 6,08. Itu 0,569. 0,569. Kemudian yang ditanyakan arah itu dalam sudut dalam derajat. Sehingga alfa sama dengan arc sin 0,569 atau alfa sama dengan sin pangkat min 1 dari 0,569. Alfa sama dengan, nah ini pakai kalkulator, karena kalau pakai hitungan biasa itu susah. Sehingga, nah caranya itu yang pertama kalian pencet shift. Nah kemudian karena ini sin, kalian pencet sin dari 0,569. 0,569. Hasilnya itu 34,68. Nah, 34,68 derajat. Nah, ini hasilnya. Untuk arahnya ini, untuk besarnya ini.